yang materi yang sempat Bu Silvi bahas kemarin mengenai toharoh. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya toharoh itu apa? Mensucikan. Oke, dalam menurut lughahnya tuh, menurut bahasa apa itu? Artinya suci ataupun bersih. Kalau dalam bahasa Arab bisa juga disebut dengan fitrah. Ya, masih semangat tidak belajarnya? Ini Ibu punya jargon. Kalau misalkan Ibu bilang, Mapel PAI kami siap menjadi generasi penerus agama dan juga bangsa. Siap? Siap. Terlalu panjang tidak? Tidak. Oke, Ibu bilang sekali lagi ya. Ucapinnya harus kuat, harus yang kencang, harus semangat. Siap? Siap. Penerus dari bangsa Indonesia yang baik dan juga agama kita yang baik. Oke ya, amin. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi, kalian dapat memahami pengertian dari najis. Coba, ada yang tahu najis itu apa sih menurut bahasa? Coba, najis itu apa? Suatu benda yang kotor dan menyebabkan tidak suci. Sesuatu benda yang kotor. Sesuatu benda yang kotor. Kalau misalkan Ibu bilang lantai ini kotor, apakah itu najis? Belum tentu. Belum tentu. Oke, kenapa belum tentu? Kenapa? Karena apa? Nah, begini ya. Jadi najis ini menurut bahasanya artinya an-najasah, yang artinya kotor ataupun menjijikan. Nah, jadi segala sesuatu yang menempel pada diri kita, baik itu yang kotor dan juga menjijikan, maka disebut dengan najis. Ya. Nah, najis ini katanya menurut secara umum dibagi menjadi tiga. Oke, pada pintar semua ya. Yang pertama apa? Najis. Najis mukhafafah. Dilihat dari segi bahasa. Mukhafafah itu apa? Ringan. Oke, yang namanya najis. Karena apa? Dijelaskan bahwasannya kalau misalkan air kencing bayi perempuan walaupun belum berusia 2 tahun, maka banyak bakteri yang terdapat di dalamnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah kenapa dijelaskan salah satu contoh dari najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki, ya. Oke, yang kedua, tadi apa? Yang pertama tadi najis mukhafafah, yang kedua mutawasitoh. Oke. Kalau misalkan dari katanya sendiri mutawasitoh itu apa? Sedang, pertengahan. Contohnya apa? Contohnya? Darah. Apalagi? Nanah. Apalagi? Apa? Kotoran. Betul. Bangkai. Kalau misalkan apa semua bangkai diharamkan? Tidak. Apa tidak? Ada yang dihalalkan. Apa itu yang dihalalkan? Ikan dan juga belalang. Kenapa harus ikan dan belalang? Kenapa enggak misalkan ayam, sapi, ayam tiren? Kalau misalkan, kenapa harus ikan sama belalang? Ada yang tahu? Ada ukuran. Karena begini ya. Jadi kenapa ikan dan juga belalang walaupun sudah mati masih bisa kita makan? Karena apa? Di sana belum terlalu banyak ataupun tidak ada bakteri yang dikeluarkan, ya. Walaupun sudah dalam keadaan yang mati. Nah, kalau misalkan kita nih coba-coba misalkan, loh katanya kan yang semua boleh kecuali semua tidak diperbolehkan kecuali ikan dan belalang. Nah, misalkan nih kita coba-coba
Misalkan. Nah, berarti yang tadi disebutkan oleh Ibu, kalau misalkan ikan dan belalang tidak terlalu banyak bakterinya. Kalau misalkan ayam, nah di dalamnya banyak sekali bakteri-bakteri, virus-virus yang terdapat dalam daging ayam tersebut. Oke, yang ketiga. Apa yang ketiga? Nih, yang paling kalian pasti tahu. Mugolado. Artinya? Berat. Berat kenapa? Kok bisa disebut berat? Oke, kita lihat contohnya. Yang namanya najis mugolado, najis yang berat, maka pensuciannya pun harus berat ataupun bisa dikatakan sulit. Nah, contohnya apa? Air liur, anjing, apalagi? Babi, aduh, apalagi? Nah, tuang. Nah, kenapa kok bisa air liur anjing disebutkan haram atau najis? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa harus sekali? Kenapa nggak sekali? Kenapa? Supaya hilang benar. Memang kita tahu kalau misalkan najis tersebut sudah hilang atau tidaknya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan yang namanya air liur anjing itu banyak sekali bakteri, banyak sekali virus. Nah, oleh karena itu Rasulullah pas zaman dahulunya saat seorang anjing menjilat sebuah bejana dari besi, maka si bejana tersebut harus dibersihkan selama 7 kali. Yang diselingi diantaranya dengan tanah atau dengan debu. Debunya yang seperti apa? Apakah misal nih ada debu, bersihinnya